Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Willy Layu Pratama, bisa dipanggil Willy dari NIM G0024211 dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi saya pada blok 1.1.3 mengenai saluran pencernaan. Di mana pada video kali ini kita akan membahas 3 skenario yang dimana kita langsung saja membahas laporan pertamanya. Laporan pertama, Alif baru saja flexing ke serial nongkrongannya karena perutnya mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. A. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Kita langsung saja masuk bagian A, yaitu jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Mari kita bahas dulu bagian anteriornya. Untuk bagian anteriornya, kita bisa lihat di sini seperti ada di buku Raul halaman 376. Kita baca dari paling kiri ke kanan, di mana yang paling pertama, bagian pertama adalah bagian kulit. Kemudian dilanjutkan oleh fascia superficialis, di mana terdiri dari 2 fascia, yaitu fascia Kemper fascia dan juga Scarpa fascia. Kita masuk lagi ke lapisan otot yang berada di tengah-tengahnya. Terdapat ada 3 lapisan otot yang akan kita bahas nanti, yaitu musculus obliquus externus abdominalis, obliquus internus abdominalis, transversus abdominalis. Dan juga ada juga fascia transversalis yang merupakan jaringan lemak antara peritoneum pariental dan juga fascia transversalis. Kemudian juga peritoneum parietal bagian terakhirnya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai otot yang ada di 3 tempat tadi. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ada 3 jenis otot yang berada di bagian foto tadi yang seperti yang saya jelaskan. Yang pertama itu obliquus externus abdominalis, dan juga ada obliquus internus abdominalis, dan juga ada musculus abdominis transversus, yang dimana fungsinya berbeda-beda teman-teman, atau mungkin letaknya juga, serabut ototnya juga berbeda-beda. Nah, untuk obliquus externus abdominis itu serabut ototnya miring ke bawah dan medial. Kalau misalnya internus abdominal itu serabut ototnya juga miring tapi ke atas, berbeda seperti yang externus tadi yang turun ke bawah. Kemudian transversus abdominis itu serabutnya horizontal, teman-teman. Seperti bisa dilihat teman-teman di sini. Yang transversus abdominisnya horizontal ya teman-teman, bukan vertikal seperti yang dimiliki oleh obliquus abdominal externus dan juga internus. Kita masuk lagi ke bagian posterior. Di bagian posterior sama juga seperti bagian anterior, yang dimana terdiri dari kulit, fascia superficialis. Nah, yang membedakannya adalah lapisan ototnya teman-teman. Seperti yang saya sudah jelaskan di sini, ada beberapa otot-otot yang sudah saya berikan tanda berwarna kuning, yaitu otot-otot yang berada di bagian posterior dari abdomen. Kita bahas dulu ya teman-teman. Otot utama yang ada di dinding posterior abdomen yaitu adalah musculus psoas minor dan juga mayor. Seperti yang antara nomor 2 dan ketiga, Yang psoas major dan minor fungsinya itu untuk membantu fleksi panggul. Adapun juga yang paling atas teman-teman, musculus quadratus lumborum. Itu fungsinya untuk mendukung stabilitas tulang belakang kita. Kemudian ada juga iliacus yang berperan untuk fleksi panggul, adapun transversus abdominis yang bagian posterior. Dan juga seperti ada fascia thoracoumbiliaris, ada lemak extraperitoneal, dan juga seperti tadinya juga ada peritoneum parietal. Kita lanjut bagian B, yaitu sistem otot yang berada di abdomen. Kita bahas lagi di otot dinding abdomen anteriornya.
Dan di bagian anterior, kita lihat di sini seperti yang saya sampaikan tadi, ada abdominis transversus, ada obliquus internus abdominalis, dan obliquus externus um, abdominalis. Kita bahas dulu yang pertama-tama itu obliquus externus abdominis. Di externus abdominis ini lokasinya berada paling luar dari otot dinding abdomen lateral. Arah serabutnya seperti saya sampaikan tadi ke bawah dan ke depan, mirip tangan ke kantong celana. Fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk fleksi batang tubuh, rotasi batang tubuh ke sisi berlawanan, membantu meningkatkan tekanan intraabdominal. Kemudian kita masuk lagi ke obliquus internus. Untuk internusnya, lokasinya berada di bawah musculus externus, teman-teman. Jadi externus di atas dan um, apa internusnya bagian bawah. Itu arah serabutnya sorong ke atas dan ke depan, fungsinya untuk rotasi batang tubuh ke sisi yang sama, fleksi lateral batang tubuh mendukung peningkatan tekanan intraabdominal. Kita masuk lagi di bagian yang ketiga, itu abdominis transversus, di mana lokasinya berada di bagian terdalam dari otot lateral dinding abdomen. Arah serabutnya horizontal seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga fungsinya untuk memberikan stabilisasi inti tubuh, menjaga tekanan intraabdominal, mendukung organ dalam. Adapun juga di samping sini ada rectus abdominis. Rectus abdominis ini lokasinya otot vertikal di garis tengah perut. Nah, ini yang bentuk six pack nih. Yang bikin six pack itu rectus abdominis. Fungsinya fleksi batang tubuh, menekan organ dalam untuk meningkatkan tekanan intraabdominal, mendukung gerakan seperti batuk, buang air besar, dan melahirkan. Kita masuk lagi ke yang kedua, yaitu otot dinding abdomen posterior. Seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, sama saja. Kita masuk dulu psoas mayor. Psoas mayor lokasinya ada dari tulang belakang lumbar ke femur. Fungsinya itu fleksi panggul dan pinggul, membantu dalam gerakan batang tubuh. Sedangkan yang minornya tidak selalu ada pada setiap individu. Berperan dalam membantu fleksi tulang belakang lumbar. Dan ada juga quadratus lumborum yang bagian atasnya itu teman-teman, lokasinya dari tulang rusuk ke tulang panggul. Fungsinya yaitu fleksi lateral batang tubuh, stabilisasi tulang belakang selama gerakan. Adapun iliacus yang paling bawah teman-teman, fungsinya itu mengisi fossa iliaca dan bergabung dengan musculus psoas mayor. Fungsinya untuk membantu fleksi panggul juga teman-teman. Adapun transversus abdominis yang bagian posteriornya itu fungsinya untuk serupa dengan bagian anteriornya juga. Nah, kita masuk lagi teman-teman bagian C. Di bagian C ini kita jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Seperti yang gambar yang saya sudah dapatkan di Raul, saya akan menjelaskannya. Jadi di bagian pertama itu adalah peritoneum. Peritoneum yaitu lipatan yang membentang dari perineum parietale sampai ke perineum viscerale dari organ yang digantungnya. Secara sederhana ini apa ya? Untuk membungkus organ-organ pencernaan. Nah, peritoneum itu terbagi menjadi dua lagi teman-teman, yaitu perineum parietal dan perineum visceral yang seperti saya sampaikan tadi. Parietal akan melapisi dinding dan rongga parut, sedangkan visceral melapisi permukaan organ-organ dalam. Jadi beda ya teman-teman. Kalau parietal itu melapisi dinding dan rongga-rongga perut, sedangkan kalau visceral itu melapisi permukaan organ-organ dalam. Gitu, teman-teman. Nah, peritoneum akan membentuk beberapa bagian lagi seperti struktur penggantungnya, adapun mesenterium, omentum, dan ligamento peritoneal. Kita lanjut lagi ke bagian mesenteriumnya. Di sini adalah gambar mesenterium. Nah, di bagian mesenterium itu ada beberapa bagian teman-teman. Yang pertama itu ada mescolum transversum, ada mesocolon sigmoideum. Nah, apa sih fungsi-fungsinya ini? Mesocolon transversum ini menjaga posisi kolon transversum, sedangkan kalau sigmoideum menjaga posisi kolon sigmoid. Jadi beda teman-teman ya. Kolon transversum menjaga posisi kolon transversum, sedangkan kalau mesocolon sigmoideum menjaga posisi kolon sigmoid, di mana kita akan menjelaskannya nanti.
Lanjut ke omentum. Omentum adalah lapisan lemak yang terbentuk dari lipatan peritoneum tadi. Fungsinya untuk melindungi organ, menyimpan lemak, dan membantu mengontrol infeksi lokal di rongga perut. Terdapat dua jenis juga, teman-teman. Ada yang mayus dan juga yang minus. Nah, yang mayus ini fungsinya untuk menggantung dari bertindak sebagai selimut pelindung untuk organ-organ di bawahnya. Kalau misalnya minus, itu terbentang dari kurvatura minor lambung dan duodenum ke hati. Berisi pembuluh darah seperti vena porta, arteri hepatica, dan juga ductus biliaris. Kita lanjut lagi ke skenario yang kedua, yaitu Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuat khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestif superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Kita langsung saja bahas dari organ pertama pencernaan, yaitu cavitas oris atau bisa juga disebut mulut. Nah, mulut ini merupakan salah satu organ pertama yang kita gunakan untuk mencerna makanan. Nah, fungsinya ya kita tahu ya untuk memotong dan menggiling makanan sehingga dapat masuk ke tubuh kita. Nah, di dalam cavitas oris ada berbagai komponen-komponen seperti lidah dan juga air liur. Yang dihasilkan dari kelenjar air liur atau salivary glands seperti gambar. Nah, fungsinya untuk mencampur makanan teman-teman sehingga dan juga air liur tadi mengandung enzim yang untuk bisa mencerna karbohidrat. Nah, saat kita makan seperti kasus yang tadi Randy, saat kita makan cepat atau rakus, biasanya makanan kan kurang dikunyah tuh, sehingga kerja lambung akan menjadi berat. Kita masuk lagi ke kedua, itu faring atau tenggorokan. Nah, faring memiliki fungsi sebagai menyalurkan makanan dari mulut ke esofagus, teman-teman. Di sini juga ada refleks menelan atau namanya juga deglutisi. Deglutisi yang melibatkan otot-otot faring. Nah, otot-otot di faring ini bisa disebut otot-otot skelet karena kita gerakan secara sadar untuk menelan. Nah, ada poin penting nih teman-teman di faring itu kalau misalnya kita makan terlalu cepat, proses menelan bisa saja tersedak karena di faring itu merupakan organ yang berisi dua sistem, pernafasan dan juga pencernaan. Dikarenakan itu ada suatu katup. Nah, kalau kita makan cepat, biasanya makanan tuh masuk ke katup yang pernafasan sehingga kita biasa tersedak. Makanya kita tidak perlu untuk makan terlalu buru-buru ya teman-teman, sehingga bisa turun ke perut kita secara aman. Kita masuk lagi ke esofagus. Esofagus fungsinya itu saluran otot untuk yang membawa makanan dari faring ke lambung melalui gerakan peristaltik atau gerakan otot yang bergelombang yang mendorong makanan dari atas ke bawah. Nah, ada dua sphincter nih teman-teman di bagian sini. Nah, yaitu ada upper esophageal sphincter di bagian atas dekat dengan trakea dan juga lower esophageal sphincter atau LES di bagian bawah sebelum masuk ke lambung. Fungsinya apa sih? Nah, upper esophageal sphincter ini membuka saat menelan agar makanan bisa masuk ke esofagus. Sedangkan kalau lower esophageal sphincter LES itu akan mengontrol masuknya makanan ke lambung dan mencegah asam lambung naik atau bisa disebut reflux. Kita masuk lagi ke lambung. Di lambung, fungsi utamanya ini ya sebagai tempat penyimpanan dan juga pencernaan otomatis. Tempat penyimpanan makanan sementara, mulai mencerna makanan dengan enzim, contohnya pepsin dan juga protein, mencampurkan makanan dengan cairan lambung melalui gerakan mencampur, mencerna ketika kita banyak makan, lambung akan melebar atau distensi untuk menampung makanan. Tetapi ada batasnya teman-teman.
distensi ini bisa memicu rasa kenyang lebih cepat. Nah, nah terus kita lanjut lagi ke gerakan pencernaannya teman-teman, atau kompensasi sphincternya tadi. Saat kita makan rakus, saat si Randy makan rakus di restoran all you can eat, tubuhnya bekerja keras untuk mengatur aliran makanan agar sistem pencernanya tidak kewalahan teman-teman. Kita masuk lagi sphincter. Nah, lower esophageal sphincter membuka saat makanan turun dari esofagus. Nah, kalau kita makan terlalu cepat atau terlalu banyak, tekanan di LES ini bisa meningkat sehingga lambung terasa penuh atau bahkan menyebabkan rasa mual. Ataupun juga ada pyloric sphincter di bagian bawah usus, di bawah lambung, di mana mengatur keluarnya makanan dari lambung ke usus halus. Nah, jika misalnya lambung terlalu penuh, sphincter ini kadang menunda pengosokan lambung, membuat kita merasa kenyang lebih lama, teman-teman. Adapun juga gerakan peristaltik pencernaan lambung, ketika kita makan dalam jumlah besar, lambung mulai melakukan gerakan mencampur atau mixing seperti yang saya sampaikan tadi, dan menghancurkan makanan menjadi shim atau bubur makanan. Dikarenakan makanan-makanan tadi akan diputar-putar selama berjam-jam dengan menggunakan enzim ataupun asam klorida, sehingga akan membentuk seperti bubur. Nah, jika terlalu banyak makanan, gerakan lambung akan melambat untuk mencegah penumpukan di usus. Nah, apa sih penyebab kita cepat kenyang begitu? Nah, seperti yang tadi sampaikan tadi, distensi lambung, kerja sphincter, dan juga regulasi hormon. Kita masuk lagi ke laporan yang ketiga, yaitu Andre, seorang mahasiswa tingkatan akhir, merasa tidak nyaman setelah mengkonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda sebagai teman yang baik. Jelaskan kepada Andre tentang tractus digestivus inferior. A. Jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. B. Jelaskan struktur bangunan di kolon. C. Jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, kita langsung saja lanjut ke bagian A, yaitu mengenai jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Nah, ini adalah merupakan gambar dari jejunum dan ileum. Nah, jejunum dan ileum adalah usus halus yang memiliki dua tipe yang berbeda, di mana memiliki beberapa perbedaan. Kita langsung saja pertama dari lokasinya. Jejunum berada di setelah duodenum, di kuadran kiri atas. Kalau ileum setelah jejunum, di kuadran kanan bawah. Dari panjangnya, jejunum lebih pendek, 2,5 meter, sedangkan ileum lebih panjang, 3,5 meter. Diameternya, jejunum lebih besar daripada ileum. Dindingnya, kalau jejunum, dindingnya lebih tebal dan vaskularisasinya lebih kaya, sedangkan kalau misalnya ileum lebih tipis dan vaskularisasinya juga lebih sedikit. Lipatan mukosanya jejunum lebih banyak dan lebih besar, sedangkan ileum sebaliknya. Pear patch juga di jejunum jarang ditemukan, tapi kalau di ileum banyak terdapat untuk imunitas. Fungsi utamanya untuk jejunum penyerapan nutrisi seperti karbohidrat dan protein, dan juga kalau ileum fungsi utamanya untuk penyerapan vitamin B12, garam empedu, dan juga sisa-sisa nutrisi lainnya. Kita masuk lagi struktur bangunan di kolon. Struktur bangunan di kolon. Nah, seperti saya sampaikan tadi, di bagian sini ini adalah foto organ kolon atau usus besar, di mana terdiri dari 4 bagian, yaitu kolon ascendens, yaitu kolon yang berasal dari kalau kita lihat dari bagian kiri bawah ke atas itu merupakan kolon ascendens. Nah, bagian atasnya dari kiri ke kanan itu merupakan kolon transversum. Saya ulangi, kalau kolon ascendensnya itu dari cecum ke flexura hepatica. Kalau misalnya kolon transversum dari flexura hepatica ke flexura linealis, dan dari kolon descendens dari flexura linealis tadi ke sigmoid. Nah, kolon sigmoid itu nanti dari sigmoidnya berakhir di rectum, teman-teman.
Nah, apa sih struktur-struktur bangunannya? Nah, di sini ada struktur bangunannya teman-teman. Yang pertama yaitu taenia coli. Taenia coli ini ada 3 otot longitudinal. Ada taenia mesocolica, ada taenia libera, ada taenia ommentalis yang membentang sepanjang kolon. Nah, fungsinya untuk membantu gerakan dan motilitas kolon. Adapun Haustra coli ini teman-teman seperti kayak tonjolan-tonjolan yang berbentuk kantong di sepanjang kolon yang terbentuk oleh kontraksi taenia coli. Fungsinya apa? Berperan dalam menyimpan dan memindahkan isi kolon secara bertahap. Jadi bertahap, 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 bertahap. Nah, ada pun juga hmm, appendices epicloiae yang di bawah ini teman-teman seperti lemak-lemak. Nah, kantong-kantong lemak ini melekat di permukaan kolon. Fungsinya belum sepenuhnya dipahami, tetapi kemungkinan terlibat dalam perlindungan dan penyimpanan lemak. Adapun lapisan-lapisan kolon, dinding kolon yaitu pertama ya paling mukosa, submukosa, lapisan otot dan juga serosa. Kita masuk lagi ke bagian terakhir, kita bagian C yaitu struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Pengeluaran feses terdiri dari 2 organ yang sangat penting yaitu pertama anus dan juga rektum. Rektum, anus. Kita bahas dulu bagian rektum. Di rektum adalah bagian usus besar yang paling terakhir, tempat penyimpanan sementara feses. Dindingnya mengandung otot longitudinal dan melingkar untuk membantu peristaltik. Kita masuk ke kanalis ani atau saluran anus. Di dalam situ ada saluran anus. Nah, fungsinya adalah saluran pendek yang menghubungkan rektum dengan luar tubuh. Lapisan ototnya terdiri dari sphincter. Nah, teman-teman, di sini ada juga sphincter ya teman-teman. Yang pertama ada sphincter ani internal, itu otot polos yang bekerja secara tidak sadar, dan juga eksternal yang secara sadar. Kita lihat di sini yang lainnya yaitu levator ani muscle atau musculus ani levator. Fungsinya untuk mendukung rektum dan membentuk pengeluaran feses dan mengontrol sudut anorektal. Bisa dilihat teman-teman di sini ada seperti konus analis, yang dimana sphincter anal internal dan eksternal yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya internal itu bekerja secara tidak sadar, tapi kalau eksternal itu bekerja secara tidak sadar, secara sadar, sehingga kotoran yang kita keluarkan itu kan kita kontraksi ototnya secara sadar kan. Nah, yang menyebabkan hal tersebut adalah sphincter anal eksternal. Baik, demikianlah laporan saya daripada anatomi 1.3 ini kiranya dapat dimengerti dengan baik. Maaf bila ada salah pengucapan ataupun yang hal-hal yang tidak berkenan bagi teman-teman semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.